Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darul Ulum dari SDN 3 Sumber Agung, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, akan menerangkan modul ajar saya yang berjudul Aku Cinta Al-Quran. Materi pokok, aku hafal surat Al-Fatihah. Kemudian kompetensi awal, peserta didik diharapkan mampu menghafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu di sini modul ajar saya, sarana dan prasarana, ada Al-Quran, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Kemudian proyektor LCD, laptop, media pembelajaran interaktif, gambar, poster, surat Al-Fatihah, dan juz amma. Kemudian target peserta didik. Peserta didik mampu tipikal menghafalkan dan melafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian model ajar saya yaitu tatap muka, serama, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan drill dan praktis. Kemudian komponen inti tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menghafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar, memiliki sikap berani melafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar, serta mampu membiasakan diri melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Al-Fatihah artinya apa? Kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru memulai pembelajaran dengan berdoa dan bertemu dengan peserta didik. Guru membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan bernyanyi bersama dan bertepuk. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati gambar. Selanjutnya peserta didik diberi motivasi untuk menceritakan gambar yang terdapat di dalam buku siswa. Untuk selanjutnya diberikan penguatan oleh guru bahwa dalam gambar tersebut menghafal surat Al-Fatihah bersama dengan kelompoknya. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada bab 1. Selanjutnya, peserta didik mengamati peta konsep dan guru memberikan penjelasan bahwa dalam peta konsep tersebut menggambarkan alur materi yang akan dipelajari dalam bab 1. Kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Peserta didik diarahkan untuk mengamati surat Al-Fatihah. Guru menjelaskan surat Al-Fatihah yang ada di buku siswa secara singkat dan sederhana. Lalu, memperkenalkan surat Al-Fatihah kepada peserta didik dan memotivasi mereka untuk menghafalkannya. Peserta didik yang sudah mengenal surat Al-Fatihah dan menghafalkannya dimotivasi untuk membacakan sesuai dengan kemampuan mereka. Guru menggunakan poster surat Al-Fatihah dalam layar proyektor untuk memberikan visualisasi surat Al-Fatihah. Kemudian peserta didik dipandu untuk membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Guru membimbing peserta didik membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, guru mengarahkan peserta didik untuk membacakannya secara berkelompok dan bergantian. Kemudian peserta didik dibimbing untuk menghafalkan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Selanjutnya ada rubrik kegiatan kelompokku. Peserta didik dalam kelompok menghafalkan surat Al-Fatihah secara bersama-sama dan bergantian dengan dibimbing guru seperti yang terdapat pada gambar. Peserta didik berkelompok mendemonstrasikan hafalan surat Al-Fatihah di kelompoknya masing-masing. Peserta didik kelompok yang lain menyimak sambil memberikan koreksi dan masukan apabila ada
bacaan dan hafalan yang salah. Tiap-tiap kelompok menyampaikan masukan dari hasil pengamatan mereka terhadap kelompok yang mendemonstrasikan hafalannya di depan kelas. Kemudian kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan pembelajaran bahwa dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian presentasinya. Dari modul ajar Pak Bahrul Ulum yang sudah disusun sedemikian rupa ini, setidaknya ada dua hal penting. Yang pertama, apa kelebihan modul ajar Pak Bahrul dibandingkan punya teman-teman yang lain? Di sini modul ajar saya dapat memberikan bagi anak, dapat menjadikan pembelajaran yang inovasi Ya. dan menyenangkan. Oke, kalau kekurangannya kira-kira apa yang masih perlu ditambahkan? Kekurangannya Pak, kurang detail dalam menyusun modul ajar. Begitu ya. Dan dalam modul ajar itu kalau ada tujuan pembelajaran itu misalnya dihilangkan, kira-kira tanggapan Pak Ulum bagaimana? Gimana Pak? Misal tujuan pembelajaran itu dihilangkan, tanggapan Pak Ulum bagaimana? Tanggapan saya tidak bisa dihilangkan Pak, menurut saya Pak, karena itu untuk mengatur ritme kelas agar kelas tersebut menjadi hidup dan menyenangkan gitu Pak. Seharusnya tidak bisa dihapus Pak. Ya, karena itu salah satu hal yang penting ya. Kita mau kemana ke Jakarta, mau naik apa, dan tidak ada. Iya. Oke. Berikutnya, media yang dipakai selain laptop dan LCD apa lagi? Buku LKS. Terkait pembelajaran ini, jadi critical thinking yang dihadirkan lihat anak-anak itu seperti apa? Siswa diajak keluar kelas biar tidak penat di dalam kelas terus gitu Pak. Agar suasana anak-anak itu bisa tidak di kelas terus, kadang-kadang di luar kelas gitu. Kalau Pak Ulum sendiri untuk bahasanya biar mudah dipahami sesuai dengan dunia nyata ini kira-kira bagaimana? Memakai bahasa yang sopan, halus dengan menyapa siswa itu juga sangat mempengaruhi Pak. Oke Pak, silakan dijelaskan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan asesmennya bagaimana? Sebentar Pak, ini ada kendala sebentar. Ya. Nah, sudah Pak? Ya, silakan. Di sini perencanaannya meningkatkan kemampuan siswa kelas 3, upaya meningkatkan kemampuan siswa kelas 3 SDN 3 Sumber Agung dalam materi sholat fardu melalui penggunaan media pembelajaran audio visual. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian bab 2 teori, bab 3 kerangka teori, ini ada pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, nah, ini ada di bab 3 metode penelitian, jenis penelitian dan variabel penelitian. Pak Ulum, ini kan PPK ya? Ya. 13. 10 sampai 13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Eh, Terima kasih presentasi sore hari ini atas waktunya yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.